Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ada tantangan begini, Pak HTD bikin khotbah naik motor dong. Ini saya naik motor saudara ya. Ini saya naik motor. Tapi ini di dalam komplek perumahan ya. Ini jalan-jalan komplek perumahan kok ini. Jadi jalan komplek perumahan saya, jadi jangan khawatir ya, kita tidak di jalan raya itu. Edisi naik motor ya, saudara-saudara. Kita akan membahas sebuah temanya itu begini ya. Yesus itu Allah yang awal yang akhir, saudara-saudara ya. Ya, di dalam Alkitab ada loh kata yang awal yang akhir ya. Sengaja saya pakai tema ini. Mungkin tema ini pernah dibahas juga sebelumnya ya. Yang awal yang akhir ya. Saudara-saudara, untuk bisa paham tentang hal ini ya, kita harus memahami dulu yang awal itu apa, Pak? Ya. Ada ayat Alkitab yang awal yang akhir di dalam Wahyu 21 ayat 6 itu ada yang awal yang akhir, Alfa Omega yang awal yang akhir, ada di situ ya. Pengertian yang awal yang akhir juga sama dengan yang terdahulu dan terkemudian. Perkataan lainnya adalah Alfa Omega. Jadi Alfa itu yang awal, Omega itu yang akhir. Yang awal itu apa sih Pak maksudnya? Ya. Ada ayatnya saudara. Kalau Anda harus pahami dulu yang awal itu apa. Yang awal adalah Kolose 1 ayat 17. Kolose 1 ayat 17. Ya, ia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Nah, itu dia yang awal. Ya, jadi Allah itu yang awal, sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Di dalam Kolose 1 ayat 17. Catat baik-baik ya. Jadi definisi yang awal itu artinya adalah dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada ya. Yaitu definisi pertama. Definisi kedua ayat sebelumnya, ayat 16 ya. Sang pencipta ya. Kolose 1 ayat 16 dengan Yohanes 1 ayat 3 itu sama. Ia menciptakan segala sesuatu. Jadi yang awal itu adalah sang pencipta. Yang awal juga sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu definisi Allah yang awal, Alfa. Omega artinya disembah di surga. Ya, sampai akhir masa di kehidupan di bumi ini ya. Nanti berlanjut di bumi baru. Allah itu disembah di surga. Itu yang akhir ya. Setelah segala sesuatu udah musnah kiamat gitu, tetap ada disembah di surga. Itu Allah yang awal yang akhir atau Alfa Omega. Menjadi pertanyaan, Alfa Omega ini siapa, Pak? Ya, bukan ngarang ya, ini bukan ngarang. Ayat Alkitab menjawab Wahyu 1 ayat 8. Aku Alfa Omega. Loh, ternyata aku itu siapa? Yesus. Itu perkataan langsung Yesus, bukan perkataan Bapa, bukan. Aku ya. Ya, aku, siapakah aku? Yo, Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus itu jelas, aku Yesus. Anda jangan ngotot, aku itu bisa saja Bapa, Pak. Aku itu Allah. Lah iya, Allah itu Yesus, punya nama Yesus. Jadi very clear, Allah itu dari Alfa sampai Omega sudah punya nama Yesus. Ini dulu harus dipahami. Iya Pak ya, Alfa Omega artinya dari awal sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah punya nama Yesus. Ya, clear sampai sini? Ya, tidak bisa terbantahkan. Alfa Omega itu munculnya 3 kali seingat saya ya. Wahyu 1 ayat 8 di situ ada Alfa Omega. Kemudian Wahyu 21 ayat 6 juga ada Alfa Omega. Kemudian Wahyu 22 ayat 13 juga ada Alfa Omega.
3 kali muncul kata Alfa Omega, 2 kali memakai huruf merah, artinya Yesus sedang di Pulau Patmos ya, waktu itu sedang Yohanes di Pulau Patmos itu ya, penyusunan kitab Wahyu memberi hikmat ya, nunjukin surga dan lain sebagainya. Satu ayat ditulis pakai huruf hitam, Wahyu 21 ayat 6, artinya Yesus sedang duduk di tahta surga ya. Jadi clear ya, itu dulu. Oke, dari pertama itu memang Allah sudah pakai nama Yesus. Lalu Yesus yang Allah ini duduk di surga dong, di tahta surga. Betul. Lalu yang berkarya siapa Pak? Yang berkarya disebut firman. Firman itu adalah Tuhan nantinya Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu Allah yang berkarya ya, bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Lalu Allah yang duduk di tahta surga itu ya Allah ya. Sedangkan yang ini bahasa saya loh ya, ini bahasa saya, yang berkarya kemana-mana ya, berkarya melakukan pekerjaan Allah itu disebut firman. Awalnya seperti itu ya. Firman ini menciptakan apa saja? Menciptakan hikmat di dalam Amsal 8 ayat 22, lalu menciptakan surga segala isinya di dalam Kolose 1 ayat 16 ya. Di situ ada pemerintahan, tahta, singgasana dan sebagainya. Malaikat, serafim, kerub diciptakan oleh Yesus. Kemudian menciptakan bumi purbakala di dalam Amsal 8 ayat 23 dan 24. Silakan dibaca. Urutannya seperti itu. Lalu menciptakan segala sesuatu yang belum disebutkan di situ di dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu termasuk oksigen, mungkin juga termasuk gas-gas yang lainnya juga ya. Kemudian udah itu ya, empat penciptaan itu, saya ulang, penciptaan hikmat, kemudian penciptaan surga, kemudian penciptaan bumi purgakala, dan penciptaan lainnya ya. Lalu terjadilah yang namanya didiamkan berabad-abad. Itu lama itu menciptakan, lawang malaikatnya saja 100 miliar ya. Pasti Allah menciptakan malaikat ya khusus lah ya, artinya tidak dipukul rata gitu ya. Masing-masing malaikat itu kan beda-beda ya, pasti begitu. Kerubnya ada 1 juta, terus serafimnya ada 4 ya. Malaikatnya ada 100 miliar. Itu mereka baik-baik saja di surga selama berabad-abad di dalam Roma 16 ayat 25. Roma 16 ayat 25 di situ disebut bahwa didiamkan berabad-abad lamanya. Apa sih Pak yang didiamkan, rahasia itu apa sih Pak? Nanti di ayat 27. Kan dibuka di ayat 27. Allah satu-satunya Allah penuh hikmat adalah Yesus Kristus. Oh, jadi yang dirahasiakan, didiamkan berabad-abad itu ternyata nama Allah Yesus Kristus toh. Lah iya. Hanya 1 ayat itu yang menyingkap itu, dan yang menulis Paulus. Heran ya. Ya. Paulus yang menulis ya. Paulus yang dibenci oleh banyak orang ya, terutama orang-orang dari yang berkiblat ke Arab, itu kan pembenci Paulus. Justru Paulus yang membuka rahasia ini. Ternyata nama Yesus itu disimpan atau didiamkan berabad-abad lamanya. Oke, clear Roma 16 ayat 25 sampai 27 clear ya. Oke. Lalu sudah dong, sebagai firman menciptakan 4 hal tadi. Lalu sebagai Yahweh ya, namanya Allah berkarya ya, setelah didiamkan bermiliar-miliar lalu berkarya sebagai Yahweh, menciptakan langit dan bumi ya. Kejadian 2 ayat 4 ya. Tuhan Allah ya, Tuhan huruf besar semua Yahweh. Itu sampai nanti sampai situ, sampai nanti Maleaki 5 ayat berapa yang terakhir kali ada kata Tuhan itu ya. Maleaki 4 ayat bawah itu ada kata Tuhan huruf besar semua. Udah sampai situ. Lalu Yahweh, Tuhan huruf besar semua itu dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10. Ini sama dengan Yohanes 1 ayat 14. Sejak Allah dibentuk, sejak firman dibentuk jadi manusia, sejak Tuhan Yahweh dibentuk jadi manusia, maka sejak saat itulah stop
tidak ada lagi yang nyebut-nyebut Yahweh. Perhatikan baik-baik, Alkitab Perjanjian Baru sama sekali tidak lagi nyebut-nyebut Tuhan Guru Besar semua, nyebut-nyebut Yahweh sama sekali tidak. Ya Bapak Ibu Saudara ya, clear ya. Jadi Yahweh sudah tidak disebut-sebut lagi, Allahnya sudah dibentuk menjadi manusia, namanya Yesus. Ya. Oke, lalu Yesus adalah Allah yang berkarya dong, betul. Cuman selama 33 tahun ya, karyanya adalah mati di salib, beres itu bangkit, lalu naik ke surga, balik lagi jadi apa? Ayo Bapak Ibu Saudara, balik lagi jadi firman. Kan awalnya firman menjadi manusia, lalu balik lagi jadi firman. Tahun berapa? Tahun 33 Masehi. Perhatikan baik-baik, Wahyu 19 ayat 13. Namanya adalah firman Allah, firman adalah Allah. Kok balik lagi Pak ya? Yohanes 1 ayat 1, betul. Jadi sejak tahun 33 Masehi ya, Yesus itu sudah balik lagi ke surga sebagai Allah. Ya, lalu memakai namanya yang baru, Anak Domba. Itu Yesus yang berkarya ya, tetapi Yesus yang duduk di tahta surga tetap Allah, tetap Yesus. Ya. Clear sampai sini, makanya Wahyu 4 ayat 2 yaitu disebut di situ Tuhan Allah. Baik Bapak Ibu Saudara, kenapa begitu penting memahami bahwa Yesus itu Allah dari sejak zaman purbakala? Kalau Anda nggak paham ini, biar sampai nungging-nungging Anda tidak akan paham. Maka dari itu muncullah ya penyesat-penyesat yang disebut Tritunggal. Ya, Allah itu dari dulu namanya Yesus, dari Alfa. Tapi muncullah kelompok Tritunggal yang mengatakan Allah itu Bapa. Bapa itu munculnya dari mana? Yaitu sejak kapan? Yang jelas tidak Alfa. Tidak ada Bapa Alfa, itu nggak ada Bapa Alfa. Ya, Alfa itu Yesus. Ya, Bapa itulah gagal pahamnya orang-orang dari Tritunggal. Kalau saya suruh jelasin tentang Bapa bisa very clear ya. Ya, pakai saja Yohanes 11 ayat 25. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Kan dari dulu Allah itu Yesus di surga. Ketika Yesus jadi manusia, ya tidak mungkin dong Yesus doa ke Yesus, doa ke jeruk. Makanya memakai Bapa kiasan Yesus Allah. Ini umat non Kristen nggak ada yang ngerti kayak gini. Jangankan non Kristen ya toh. Para mualaf itu cuman keluar doang. Nggak bisa. Pak, nggak bisa itu nggak paham atau gimana? Pikirannya nggak nyampe ya. Saya jelasin ke beberapa mualaf tetap nggak nyampe pikirannya, nggak bisa nyampe ya. Ya karena memang sudah dibatasi dengan yang namanya 2 Korintus 3 ayat 14. Pikirannya tumpul karena selubung belum dibuka oleh Yesus Kristus. Sama juga dengan Lukas 24 ayat 45, yang bisa membuka pikiran mengerti kitab suci itu cuma Yesus. Jadi Anda baca Alkitab masih ada selubung, tidak bisa dibuka. Ya. Oke, jadi very clear Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pencerahan kepada seluruh pendengar bahwa Yesus Kristus itu adalah nama Allah sejak Alfa. Alfa itu sebelum segala sesuatu ada, nama Allah sudah Yesus. Sampai Omega itu sampai nanti segala abad berakhir ya toh, sampai sudah kiamat ya. Allah di surga sampai hari ini masih memakai nama Yesus. Ya, nanti nama Yesus tidak dipakai ketika sudah di bumi baru. Ingat, ketika sudah di bumi baru, yang dipakai adalah Alfa Omega. Konsisten ya Yesus ya, konsisten ya. Nanti pakai Alfa Omega. Jadi nama Yesus itu memang khusus untuk apa? Bumi yang sekarang ini ya, memakai nama Yesus. Tapi nanti memakai Alfa Omega. Ya, clear Bapak Ibu Saudara ya. Penjelasan seperti ini memang harus dipahami supaya ada beberapa sisi yang menjadi paham. Pertama adalah orang-orang mualaf dan non Kristen akan ngerti ya. Anda kan cuma modalnya kan Yesusnya manusia melulu loh. Dari dulu itu pokoknya Yesus manusia terus saja ya. Sekarang menjadi tercerahkan. Oh, sejak 33 Masehi sudah balik lagi ya Pak ya ke surga sebagai firman, betul. Ya. Jadi membicarakan Yesus masih manusia udah
expired dong ya, barangnya udah nggak ada dong, udah nggak ada. Yesus manusia itu udah nggak ada. Alkitabnya perlu dihapus nggak? Ya nggak dong, kan untuk referensi. Demikian pula dari kelompok Tritunggal ya, Tritunggal penyesatan selama 2000 tahun dengan dijelaskan bahwa ternyata Allah yang Alfa itu sebelum segala sesuatu sudah pakai nama Yesus. Maka Anda akan langsung gitu, Anda akan langsung jungkir balik. Loh, selama ini Bapa itu muncul dari mana? Ya Bapa gagal paham itu. Lalu Yesus ngomong apa? Yesus berkata apa? Iblis lah jadi bapamu. Itu betul sekali itu. Yesus betul sekali mengatakan iblis bapamu. Lah iblis ya Bapa itu nggak pernah disembah kok. Kalian kok nyembah-nyembah Bapa? Gara-gara Anda gagal paham bahwa tidak bisa memahami Yohanes 16:25. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Dari dulu yang jadi Allah itu Yesus di surga sana. Ya, lalu Yesus memakai kiasan. Bapa itu kiasanku di surga sana. Very very clear ya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya sudah melakukan ya yang di tantangan dari orang dari seorang yang meminta saya menayangkan lewat sambil motor, tapi ini hanya di dalam komplek ya. Mau ngapain sih Pak Pendeta? Jadi aku mau sarapan di sebelah sana itu ada. Ini sudah keluar komplek, tapi bukan di jalan raya itu, bukan. Keluar komplek ya. Di situ ntar nggak jauh lagi dari sini itu ada jajanan ya. Jajanan. Ini tadi habis nganter anak sekolah ya. Itu ya. Ini bukan di jalan raya yang besar, ini hanya jalan keluar dari komplek ya, komplek perumahan. Demikian padat, singkat dan clear. Sekarang baru ngerti ya Alfa dan Omega ya. Alfanya juga Yesus, Omeganya juga Yesus ya. Jangan lagi Anda coba-coba ya untuk mengikuti mengikuti cara berpikirnya iblis. Iblis kan selalu pengen menyamai Allah. Lalu Alfa diganti sama Bapa, katanya Bapa Alfa Omega ya. Saya sering mengatakan bedes pun ketawa ya. Yang nggak ngerti bedes, ketek pun ketawa ya. Anda yang coba merubah-rubah Bapa Alfa Omega ya, bedes pun ketawa, ketek pun ketawa. Masih nggak tahu ketek? Ya udahlah, ya nggak ada bahasa lain ya. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.